البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita akan meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Masih di kitab Taharah, bab yang terakhir yakni babul haid. Dan insyaallah kita akan menyelesaikan babul haid dan akan masuk di kitab shalah. Pada pertemuan terakhir lewat disebutkan tentang hukum seseorang menggauli istrinya dalam keadaan dia itu haid. Disebutkan sepakat para ulama kalau kemudian mendatanginya di kemaluannya maka itu adalah haram. Adapun tentang hadis yang menyebutkan untuk dia bersedekah 1 dinar, ini kita sebutkan seperti sekitar 1 juta atau mungkin nisfu dinar, setengah juta, maka hadisnya adalah dhaif. Untuk dia bertobat karena telah melakukan dosa besar. Berikutnya hadis nomor 140. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis muttafaqun alaih. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa idza hadat lam tusolli?" Tidakkah apabila perempuan itu haid tidak salat, wa lam tasum dan tidak berpuasa? Yani bukankah sudah diketahui bahwa perempuan yang dia itu haid, maka dia tidak sholat dan tidak berpuasa. Muttafaqun alaih fi haditsin. Hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di hadis yang panjang. Sebutkan di sini walam yasuk Muslim lafdhuhu innama ahala ala hadis Ibnu Umar qablahu bimakna. Sebenarnya Imam Muslim tidak menyebutkan lafaz ini, tetapi yakni membawa kepada hadis Abdullah bin Umar sebelumnya dengan makna tersebut. Jadi sebenarnya ini adalah hadis Imam Bukhari. Di sini ada permasalahan tentang perempuan yang dia itu haid. Sepakat para ulama, sepakat oleh Ibnu Munzir, ajma'ul ilmi la ikhtilaf bainahum. Sepakat ahlul ilmi tidak ada perselisihan di antara mereka tentang apa? Jatuhnya kewajiban salat dari orang yang haid ketika dia itu haid. Tidak ada kewajiban salat. Kemudian juga tentang puasa. Ya. Disebutkan bahwa orang-orang Khawarij, maka mereka sebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika di situ ada Mu'adzah al-Adawiyah bertanya kepada Aisyah ya tentang apa? Mabalul haid taqdi shaum wala taqdi shalah. Kenapa orang yang haid itu membayar puasa dan tidak membayar salat? Ya. Maka Aisyah mengatakan aharuriyati anti, apakah engkau haruriyah? Haruriyah ini kelompok Khawarij, perempuan-perempuan Khawarij. Ya, atau pendapat orang-orang Khawarij. Maka Mu'adzah mengatakan aku bukan Haruriyah, aku bertanya. Maka kemudian Aisyah mengatakan, "Qad kana yusibuna." Maka dulu menimpa kami dalik seperti itu. Ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banu maru bi qada'i shaum, kami diperintahkan untuk mengganti puasa, wala nu'mar bi qada'i shalah, dan tidak diperintahkan untuk mengganti sholat. Jelas permasalahan ini. Kemudian juga disebutkan bagaimana kalau perempuan itu haid setelah masuk waktu sholat dan dia belum sempat sholat. Maksudnya apabila dia haid jam 1 siang, dia belum sempat sholat duhur, ya. Padahal tadi ada waktu 1 jam. Dia mungkin mengulur-ulur sampai jam 1 ternyata kemudian haid. Sebutkan kesimpulannya adalah apa? Dia tidak perlu mengganti. Karena waktu kan antara jam 12 sampai jam 3 kira-kira seperti itu. Karena dia tidak dibebani waktu itu. Ya, demikian. Ternyata dia akan melakukan sholat ternyata haid. Ini demikian. Kemudian juga disebutkan idza tahurat haid fi akhir waktu sholat bi miqdar la yumkinuha ghusl. Bagaimana perempuan yang dia itu suci dari haidnya di akhir waktu sholat dan dia tidak mungkin untuk mandi. Umpamanya dia yakni haid ya, kemudian suci jam 5 sore. Kan dia ada kewajiban untuk melaksanakan sholat asar.
Belum sempat dia mandi, ternyata sudah adzan waktu maghrib. Bagaimana ini? Apakah dia mengganti sholat asar tadi? Disebutkan tidak. Disebutkan tidak karena apa? Ya disebutkan la tulzimuha tilka shalah wala qata'uha. Ya, tidak wajib untuk dia melakukan sholat itu, demikian juga untuk mengqata'nya, tidak. Ini demikian karena waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis dan tidak mungkin dia waktu itu untuk buru-buru. Kemudian juga disebutkan ya permasalahan yang terjadi perselisihan sangat keras para ulama. Idza tahurat al-haid qabla ghurubi syams. Apabila seorang perempuan ya dia suci setelah haid sebelum matahari tenggelam. Dia suci jam 4:30. Ya setelah haid kemudian suci 4:30. Apakah dia melakukan sholat asar dan sholat yakni duhur? Terjadi perselisihan para ulama. Karena kalau kita lihat seseorang yang dia itu safar, ya kan? Dia boleh karena udurnya itu ketika 4:30 itu melakukan sholat duhur dan sholat asar ketika safar. Apakah perempuan yang haid demikian juga? Ya, dia jam 4:30 itu apakah kemudian dia duhurnya juga wajib? Terjadi perselisihan. Ya, disebutkan bahwa Ibnu Taimiyah, demikian juga Syekh Utsaimin, demikian juga Syekh Muqbil mengatakan dia melakukan sholat duhur dan asar. Ya, sebagaimana tadi, seperti orang yang safar. Wallahu alam yang rajih ya, untuk kemudian hati-hati ya. Disebutkan di sini ada yang mengatakan juga cukup salat asar saja. Untuk berhati-hati wal ahwat an tusalliya as-shalatain. Untuk hati-hati dia salat duhur dan salat asar. Di perselisihan yang sangat keras di situ semua oleh para ulama. Ya demikian. Sebagian mengatakan salat asar saja, kan kita tidak wajib salat duhur. Waktunya kan kita tidak mendapati. Ini cuma salat asar saja. Tapi lebih hati-hati sebutkan ya. Tadi permisalannya tadi seperti orang yang safar, maka dia sholat duhur dan sholat asar jam 4:30. Wallahu alam demikian. Kemudian berikutnya hadis nomor 141. Wan Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis muttafaqun alaih. Qalat, beliau mengatakan, "Lamma ji'na Sarif," ketika kami mendatangi Sarif, yakni ketika melakukan ibadah haji waktu itu Aisyah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di Hajatul Wada. Ketika Aisyah sampai di daerah namanya Sarif, aku haid waktu itu. Kalau di zaman ini kadang-kadang orang memakai obat agar tidak haid dengan alasan kadang merepotkan memang. Ya, merepotkan sekali. Ketika haji kemudian haid, maka ini merepotkan. Dalam artian apa? Dia tidak boleh melakukan tawaf, yang itu adalah rukun. Ya. Maka sebagian takut nanti tertinggal dengan rombongan dan sebagainya, harus bolak-balik, sulit. Sebagian mengatakan itu. Wallahu alam permasalahan ini. Ya di sini disebutkan yang lebih aman ya ini untuk menjaga, ya ini jaga ya tidak perlu menggunakan itu. Disebutkan di sini ketika aku sampai di Sarif tempat ini aku haid. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "If'ali, berbuatlah ma yaf'alul haj," apa yang dilakukan oleh orang-orang yang haji. Ghairu alla tatufi, selain untuk engkau tawaf bil bait, di bait, hatta tadhuri, sampai engkau suci. Sampai suci baru tawaf. Oleh karena itu, ya ini mungkin ketinggalan dengan rombongan dan sebagainya. Ya demikian. Muttafaqun alaih fi hadis. Disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dalam hadis tersebut. Dari sini disebutkan oleh Imam As-Sunani, dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Nizam di sini di 10 salam, wa fi dalil ala anal haid yasihu minha jami' af'al hajj. Di sini dalil orang yang haid boleh untuk melakukan semua perbuatan haji. Ghairu tawaf bil bait, selain tawaf di bait, dan itu adalah ijma. Ya demikian. Kemudian berikutnya hadis nomor 142. Hadis ini dhaif ya. Di situ ada Sa'ad bin Abdillah, tetapi ada penguatnya. Jadi menjadi hasan bi syawahidi. Menjadi hasan hadis ini bisa dijadikan dalil karena ada penguatnya. Di situ ada hadis Aisyah rawahu Ahmad. Demikian juga hadis yang dibawakan oleh Imam Tabrani. Ini sehingga menjadi hasan. Wa an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, annahu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yahilu li rajul min imraatihi, apa yang halal dari seorang laki-laki terhadap istrinya. Wa hiya haid, dan dia istrinya dalam keadaan haid.
Faqala, maka Nabi mengatakan, ma fauqal izar, apa yang di atas al-izar, ya, di atas sarung atau semisal itu, atau jari istilah kita, maka itu boleh. Adapun di kemaluannya adalah tidak boleh. Rawahu Abu Dawud wa dha'afahu, disebutkan oleh Imam Abu Dawud dan beliau melemahkan sendiri. Tadi sudah kita sebutkan, di situ ada Sa'ad bin Abdillah Al-Aqtash, tapi ada penguatnya. Yang telah lewat pembahasan tentang masalah ini. Kemudian berikutnya hadis nomor 143. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha. Hadis ini dhaif, ya, hadis ini lemah. Di situ ada masatu al-azdiyah, masah al-azdiyah, majhulah, tidak diketahui keadaannya. Ya. Masah al-azdiyah, tidak diketahui keadaannya, majhulah. Hadis ini dhaif. Walaupun ada penguatnya, tapi semuanya adalah lemah, tidak bisa menguatkan. Qalat, beliau berkata, Ummu Salamah radhiyallahu anha, kanatin nufasa, adalah perempuan-perempuan yang nifas. Sekarang pembicaraan tentang perempuan yang nifas, yang dia itu habis melahirkan, keluar darah. Taqudu, maka dia duduk, maksudnya tidak melakukan sholat, ya. Demikian juga puasa. Fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'da nifasnya, setelah nifasnya itu, arba'in, 40 hari. Ya. Kalau ini sahih, ini saya menjadi dalil bahwa perempuan habis melahirkan itu kalau keluar darah nifas, maka batasannya 40 hari. Jelas. Ya, tidak kurang dan tidak lebih. Kecuali kalau tidak ada darah. Ya, ini untuk dia tidak sholat, tidak puasa. Tetapi sayangnya hadis ini adalah lemah, hadis ini adalah dhaif. Rawal khamsah ila Nasai, bukan oleh yang 5 kecuali Imam Nasai. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Wa lafdzu li Abi Dawud, ini lafadznya Imam Abu Dawud. Wa fil lafdzin lahu, dan di dalam lafaz Abu Dawud juga, walam ya'murha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi qada'i sholatin nifas. Dan Nabi tidak memerintahkan dia untuk membayar, mengganti salat perempuan yang nifas. Wa sahahu al-Hakim, sahihkan oleh al-Hakim. Tadi sudah kita sebutkan hadis ini tadi dhaif. Di sini diperbincangkan paling sedikit perempuan nifas berapa, paling banyak perempuan yang nifas waktunya itu berapa. Hadis yang tadi dhaif, ya, disebutkan oleh para ulama, kesimpulannya adalah tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Selama tidak ada darah nifas, sudah dia suci. Ya, tidak ada batasan 40 dan semisalnya. Tapi kebanyakan adalah 40 hari. Kemudian juga diperbincangkan disebutkan oleh Ibnu Qudamah di Al-Mughni, apabila ya selesai 40 hari ternyata masih keluar darah dan biasanya itu adalah kebiasaan dia haid, maka itu adalah haid. Ya, demikian disebutkan. Kemudian wa in waladat, apabila perempuan ini melahirkan walam tarodaman, tidak melihat darah, seperti mungkin operasi kaisar dan sebagainya, tidak ada darah itu, bahya tahir, maka dia langsung suci. Habis melahirkan, ya, tidak keluar darah, dioperasi, maka sudah langsung sholat, demikian juga langsung berpuasa. Demikian disebutkan. La nifas salah, tidak ada nifas untuk dia itu. Di anan nifas huwa dam, karena nifas itu adalah darah. Walam yujad, dan tidak ada. Ya, demikian disebutkan. Bagaimana selama 40 hari itu dia keluar darah, kemudian apa? Bersih terus. Kemudian hari yang ke-25, ya, keluar darah lagi. Bagaimana nih? Dianggap itu adalah nifas. Demikian. Ini selama dia itu keluar darah, maka itu adalah nifas. Selama 40 hari ini. Kemudian disebutkan, apakah setiap perempuan yang melahirkan itu ada nifas? Mesti itu. Disebutkan kalau dia itu masih, yakni keluar nutfah saja, yakni keguguran ketika 40 hari umpamanya, atau 2 bulan umpamanya, ya, keguguran, maka seperti ini semuanya Syekh Utsaimin sepakat tidak ada nifas. Kemudian disebutkan kalau setelah arba asyur, setelah 4 bulan, ya, sudah ditiupkan ruh, maka ini nifas. Darahnya itu nifas. Demikian. Demikian disebutkan. Demikian juga disebutkan bahwa hukum perempuan yang nifas itu adalah hukum perempuan yang haid. Persis perempuan yang nifas seperti perempuan yang haid, tidak boleh didatangi di kemaluannya dan semisalnya. Demikian. Kemudian juga disebutkan
darah yang keluar sebelum dia melahirkan. Bagaimana ini disebutkan? Yaitu jadi perselisihan. Ya rajul alam, kalau darahnya itu mendekati kelahiran, maka ini insyaallah adalah darah nifas. Ya, demikian disebutkan. Waraji anadam idza kana min sifati damin nifas, kalau dia itu seperti sifatnya darah nifas atau haid, maka dia meninggalkan sholat. Belum melahirkan tetapi keluar darah, dan itu ya ini mau mendekati dia melahirkan, berarti dia tidak perlu sholat. Ya demikian disebutkan. Ya kalau itu darahnya darah nifas, demikian juga seperti haid. Ya, demikian alam sampai di sini. Jadi kita sudah menyelesaikan di sini kitab Thaharah, dan insyaallah kita akan menyebutkan berikutnya kitab shalah. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.